sudah menjadi kebiasaan saat ini, sedulur-sedulur, bahwa orang datang ke gereja itu ya dianggap ya sudah, yang penting kamu datang ke gereja selesai begitu. Padahal sebenarnya apakah datang ke gereja cukup hanya sampai di situ saja? Tidak ada respon balik terhadap apa yang bisa kita lakukan untuk tanggung jawab kita di luar gereja. Nah, itu menjadi sebuah catatan buat kita, dan mari kita akan bahas perkara berikut ini, perkara gereja kita dan juga untuk perkara masa depan gereja kita di era digital. Shalom. Kita berjumpa kembali di Anyang Podcast, dan puji Tuhan hari ini saya menerima tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Pendeta Emeritus Wignyoswondo, sarjana teologi ya. Dan beliau adalah selalu memiliki hati untuk melihat perkembangan dari situasi Gereja Kristen Jayawetan, atau mungkin juga bisa menjadi sebuah kondisi gereja-gereja secara umum lah, karena kita tidak hanya membahas dalam perkara soal GKJW, tetapi bisa jadi gereja-gereja secara umum di era digital ini. Lebih dulu saya mengucapkan sugeng rawuh Mbak Wig. Saya seringkali menyapa beliau Mbak Wig. Ya. Ini bapak saya. Selamat pagi. Ya, saya bersyukur bahwa saya bisa bertemu dengan beliau, dan beliau berkenan untuk memberikan ilmunya dalam melihat dari dekat, tidak hanya melalui pikiran tetapi dari hati, tentang sebuah gereja itu seperti apa. Nah, Bapak ada beberapa pertanyaan yang nanti saya aturke kepada panjenengan. Ini terkait dengan hal-hal yang penting, seperti apakah untuk kita bisa tetap melibatkan diri di dalam kehidupan bergereja kita. Sebab mengingat di Eropa, di Amerika, banyak gereja-gereja yang ternyata udah tutup gitu. Ternyata kalaupun tuh ada gereja yang datang ya hanya lansia-lansia gitu. Kalau saya membaca di media atau kalau saya melihat di YouTube. Menurut Bapak, gereja itu apa toh? Ya, terima kasih. Selamat pagi, saudara. Jadi banyak orang memahami gereja itu hanya gedungnya, ya. Ya, gereja itu ya gedungnya itu. Tetapi sebenarnya gereja itu adalah orang-orangnya itu. Sehingga kalau kita mengatakan membangun gereja, maka tidak hanya membangun gedungnya. Kalau hanya membangun gedung itu masih keliru. Yang benar adalah membangun orang-orangnya. Nah, menghadapi kenyataan seperti ada yang di luar negeri, yang didahulukan Mas Sony itu, memang kita harus kembali kepada pemahaman kita, sebenarnya ibadah atau kebaktian itu apa. Nah, dari pemahaman ini kemudian kita menjadi tahu bagaimana seharusnya kita. Nah, pasti saya akan menjelaskan ini dari sudut pandang Gereja Kristen Jayawetan, ya. Yang dikatakan kebaktian itu menurut Gereja Kristen Jayawetan itu adalah respon warga jemaat terhadap panggilan Allah. Nah, warga jemaat yang merespon panggilan Allah itu, dia datang bersekutu di suatu tempat, waktu tertentu, untuk apa? Untuk memuji, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, menerima berkatnya, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, warga itu diutus untuk menghidupi firman itu dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini menurut pemahaman kita. Sehingga sebenarnya ibadah itu yang merupakan pisowanan kita kepada Tuhan, dan Tuhan yang memanggil kita. Inisiator ibadah itu adalah Tuhan. Nah, jemaat itu berkumpul beribadah, mewujudkan responnya, mewujudkan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Sehingga mestinya ibadah itu dilakukan dengan sukacita, karena merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Tetapi jangan lupa setelah kita menerima firman, menerima berkatnya, kita diutus kembali menghidupi firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai setelah ibadah justru tidak ada apa-apanya. Tetapi harus dibuktikan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Nah, disitulah kita bersama-sama membangun gereja, membangun diri kita sebagai warga gereja. Terima kasih Bapak terkait dengan penjelasan yang tadi saya sampaikan dalam pertanyaan di awal. Dan ini menjadi sangat menarik supaya orang tidak hanya memahami bahwa ya gereja itu sebagai tempat kita yang penting kita beribadah selesai gitu. Sehingga tidak ada tindak lanjut dari setiap warga jemaat, karena ibadah itu kan pasti ada follow up. Ya. Setelah ibadah apa dan setelah ibadah harus bagaimana, begitu. Itu menjadi hal yang sangat penting untuk membuat kita memiliki catatan khusus tentang ya khususnya GKJW sih, tetapi secara umum ya tentu gereja-gereja yang lain memiliki harapan yang sama, memiliki harapan yang sama. Satu hal yang ingin menjadi pertanyaan saya, Bapak, terkait dengan masalah diri kita sebagai bait Allah yang hidup di tengah-tengah komunitas organisasi yang disebut dengan gereja, gitu. Kan ada secara organisasi manusia itu terlibat di dalam pelayanan di gereja ini supaya gereja ini menjadi baik, menjadi tertata, menjadi berkat. Tetapi secara organisme kita kan dituntun Roh Kudus. Seringkali saya mendengarkan penjelasan panjenengan bahwa secara organisme kita dituntun Roh Kudus. Lalu bagaimana menempatkan diri sebagai warga jemaat supaya kita tetap bisa menjadi bait Allah yang menjadi berkat? Ya, terima kasih. Jadi memang saya tadi matur bahwa gereja itu ya warganya itu. Warga kita ini, diri kita masing-masing sebagai bait Allah, bait Allah. Lalu bagaimana supaya kita ini layak menjadi bait Allah? Ini menjadi persoalan. Supaya benar-benar kita ini dikarya oleh Roh Kudus. Nah, untuk itulah maka dibutuhkan suatu kepercayaan, ya. Kepercayaan artinya pasrah diri seutuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang beracara di dalam kehidupan kita dan kita menyisihkan ego kita, ya, biar Tuhan yang berkarya. Itu penyerahan diri kita kepada Tuhan yang pertama. Kemudian yang kedua, diharapkan dari kita supaya kehidupan kita ini layak menjadi tempat Roh Kudus. Masing-masing kita harus menjaga diri kekudusan yang dikaruniakan Allah kepada kita itu. Jangan sampai tingkah laku perbuatan kita ini mencemarkan bait Allah. Maka ada firman, segala sesuatu yang kamu lakukan harus kamu lakukan di dalam nama Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Jadi semuanya dilakukan dalam nama Yesus. Artinya dalam kita akan melakukan segala sesuatu, pasti kita bertanya dulu, apa ini sesuai dengan kehendak Kristus atau tidak. Lalu yang kedua, di dalam kita melakukan segala sesuatu, kita semua mengedepankan Kristus itu, ya, bukan diri kita, tetapi bukan keegoisan. Ya, bukan keegoisan kita, tetapi Kristus itu yang kita kedepankan. Itu di dalam nama Yesus itu yang penting. Iya, Kolose 3 ayat yang ke-17. Ya. Dan mengucap syukur. Jadi artinya melakukan itu tidak dengan ngedumel ngersulo, ya. Itu. Jadi ada kesediaan merendah, nggih. Ya. Bahwa di hadapan Allah ya kita nyala umat. Dan ketika kita selesai urusan gereja ya adanya adalah sikap merendah kita untuk kita bisa terus menjalani hari-hari kita yang kemungkinan dalam perjalanan itu juga jatuh bangun. Ya, betul, betul. Dalam lingkungan kita berhadapan dengan sebuah tanggung jawab untuk tetap membawa diri kita sebagai surat Kristus, gitu. Nah, pertanyaan saya yang ketiga itu sebenarnya terkait dengan apa yang tadi panjenengan jelaskan, Bapak, terkait dengan manusianya yang ada di gereja itu adalah sebagai bait Allah untuk tetap melanjutkan jati dirinya sebagai warga kerajaan surga,
sebagai kepunyaan Kristus nggih. Ya. Nah, ada nilai kelayakan yang sebenarnya supaya manusia itu tetap merasa bahwa dirinya itu dituntun Roh Kudus, Pak. Kan kadang-kadang kita itu abai terhadap kehadiran Roh Kudus, padahal wujud daripada Allah Tritunggal yang kita pahami ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lah, manifestasi kehadiran Roh Kudus supaya bisa dirasakan oleh warga jemaat dalam perjalanan hari-harinya harusnya seperti apa, Bapak? Ya, terima kasih. Jadi memang dengan gampang kita sering mengucapkan kita ini hidup dituntun oleh Roh Kudus. Ya, memang harus begitu. Dengan gampang kita mengucapkan. Tapi pertanyaannya, apakah benar kita dituntun oleh Roh Kudus? Itu sebuah pertanyaan yang sangat-sangat menggelitik. Sebab kenyataannya kalau kita jujur bukan dipimpin Roh Kudus, tetapi dipimpin oleh ego kita masing-masing. Nah, supaya itu nyata dalam kehidupan kita, seperti saya tadi matur, memang kita masing-masing harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu penting bagi kita, supaya Tuhan mendapat tempat dalam tanda petik dalam kehidupan kita. Ya, agak menyimpang sedikit sih. Mudah-mudahan masih ada kaitannya dengan itu, Bapak. Jadi kadang-kadang kita itu tidak yakin bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang sudah menuntun kita sejak kita dipilih sebagai milik Kristus. Roh Kudus sudah bekerja dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Tetapi manusiawi kita seringkali bergejolak seakan-akan Tuhan tidak pernah beserta kita. Padahal di Alkitab juga menyatakan di Matius 28 ayat yang ke-20 ya. Yang ke-20. Aku menyertai kamu hingga sampai akhir zaman. Gimana Pak memunculkan tekad keberanian untuk percaya bahwa Roh Kudus itu nuntun gitu loh. Iya, ya, jadi begini, jadi kita harus meyakini bahwa kami bisa melakukan perbuatan kasih itu karena Roh Kudus. Kami bisa sabar karena Roh Kudus. Karena kami bisa lemah lembut karena Roh Kudus. Kami bisa mengampuni juga karena Roh Kudus. Dari macam-macam Galatia 5 ayat 22-23 itu kalau mampu kita amalkan sebenarnya bukan kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi kita harus yakin bahwa Roh Kudus yang menuntun kita, bukan aku kita. Kalau kita mampu melakukan hal-hal yang baik, itu karena Roh Kudus. Ya, sebab sebenarnya kita ini ya tidak mampu melakukan hal yang baik. Kecenderungan kita pasti melakukan yang jahat. Ya. Kalau kita bisa melakukan yang baik, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Ya. Itu menjadi sangat menarik karena memang dalam perjalanan di kehidupan bergereja itu ya seringkali orang kan ya pribadi Roh Kudus itu seakan-akan terabaikan gitu, padahal ya kita itu tidak pernah berhenti loh, dituntun oleh Roh Kudus, nggak pernah berhenti dan kita akan terus gitu. Apalagi ketika orang berada dalam titik jenuh, ketika orang berada pada titik jenuh dalam kehidupannya, bahkan kadang-kadang orang itu kehilangan imannya. Betul. Apa yang harus kita lakukan toh Pak di dalam situasi yang seperti itu? Karena setiap warga jemaat kan menghadapi dinamika yang rumit, terutama dalam hal kehidupan mau kehidupan finansial, kehidupan keluarga atau kehidupan bermasyarakat dimanapun mereka berada. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap merasakan bahwa Sang Roh Suci ku ora tau mandek anggone nuntun awake dhewe. Roh Kudus tidak akan pernah berhenti di dalam menuntun kita. Kesadaran apa yang harus kita timbulkan? Jadi saya matur tadi bahwa warga gereja itu setelah merapat dan sebagainya, dia pulang dari gereja harus menghidupi firman itu. Menghidupi firman itu artinya percaya akan kebenaran firman itu dan mengamalkan kebenaran firman itu. Artinya menghidupi di situ. Nah, kalau kita semua bisa menghidupi firman Tuhan, percaya akan kuasa firman Tuhan,
bahwa di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa kuasa Tuhan melebihi segala sesuatu, bahwa saat kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan menolong, dan sebagainya. Itu harus hidup dalam diri kita. Sebab kalau tidak begitu, kita akan kehilangan semuanya. Dan memang betul dalam kenyataan sehari-hari, apalagi sekarang ini banyak hal yang menyebabkan kita kemudian kehilangan iman. Ya. Seolah-olah Tuhan itu sudah tidak lagi menolong. Abai begitu. Ya, Tuhan tidak beserta lagi kepada kita, dan seterusnya. Itu. Situasi itu memang kayaknya menjadi fenomena umum gitu Pak. Di semua gereja sih. Semua gereja ada dinamika yang terkait dengan individu yang merasa dirinya ditinggalkan Tuhan. Ketika hidup mereka tidak hati-hati, tetapi ketika jatuh di dalam situasi yang sangat sulit, Tuhan disalahkan habis-habisan. Itu perkara juga ini. Nah, di masa digital ini kan, menurut saya atau menurut pandangan umum kan, kehidupan manusia itu serba individualis. Kalau gereja kalau ditempati orang-orang yang bersikap individualis kayak begitu, harusnya bagaimana Pak? Sikap gereja loh sekarang, bukan sikap pribadi kan. Sikap pribadi kan selalu akan terkait dengan pengaruh di lingkungannya, pengaruh dari dunia IT. Apa Pak yang harus dijalankan pihak gereja loh yo? Kalau gereja kita GKJW ini jadi membangun persekutuan kita ini yang harus dihidupkan, antara lain kita harus memperbanyak kesempatan untuk jagongan, saling curhat satu dengan yang lainnya. Ini di saat-saat seperti ini penting. Seperti peristiwa SMAN 72, itu karena anak itu kan karena tidak ada kesempatan untuk curhat kepada siapapun. Nah, sekarang ini juga saya yakin banyak yang seperti itu. Nah, sehingga gereja harus memfasilitasi bagaimana supaya warga-warga ini juga punya kesempatan saling sharing. Nah, itu kesempatan itu mestinya kalau di gereja kita ya dalam ibadah Patuhen itu. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang ibadah bolak-balik bosen nih gitu. Itu kan ungkapan real ya, kejujuran dari warga. Terus kudu piye gitu. Nah, kalau memang kalau ibadahnya monoton ya bosen nih. Oh, berarti kan menjadi tantangan pada setiap pelayan. Jadi seluruh jajaran kemajelisan berarti punya tanggung jawab variasi di dalam pelayanan. Kalau di tempat kita nih pada Patuhen memang harus bervariasi. Bab kalau enggak ya warga dek minggu ya wis kepethuk ngono saiki. Jadi kesempatan bagi mereka untuk curhat, untuk berdiskusi, untuk sharing ini memang harus diwadahi. Diwadahi sekarang ini. Dan kita kan juga sudah punya tempat nih Bang. Misalnya kalau kita ibadah, ada ibadah kemisan, atau ono sing rebuan, ono sing selosoan, ada yang rebu, seloso mbek kemis, itu kan ada. Terus ada ibadah ibu-ibu, ada ibadah pemuda, ada ibadah anak, ada ibadah bapak-bapak. Artinya bahwa peluang kita untuk ngobrol itu kan cukup besar. Betul. Cukup besar. Hanya tinggal tergantung bagaimana kita memanfaatkan media itu. Kalau tidak dimanfaatkan, ya tetap balik lagi gitu. Lah curhatannya warga itu kan kadang-kadang menarik bagi saya. Kenapa? Pak, bosan Pak, ibadah bolak-balik. Ini real Bapak Ibu dan Saudara. Dan harus dipahami itu berarti itu bisa menjadi evaluasi bagi gereja juga gitu. Apalagi di masa individual, masa digital, di karakter individual yang muncul. Nah, di akhir pertanyaan ini Bapak, yang perlu saya aturke itu terkait dengan langkah apa toh Pak di tengah-tengah situasi di zamannya digital yang makin canggih, semuanya serba instan, bisa didapat dari manapun, apalagi dengan dunia artificial intelligence yang begitu sangat mudah untuk kita mengakses A, B, C, D, E, F, G gitu, supaya gereja tetap menjadi tempat orang pengen duduk bersama mendengarkan firman Tuhan, bersekutu. Pengalaman Bapak sebagai pendeta sepuh yang sekian puluh tahun.
Menapa? Karena Iya. saya tahu panjenengan update terus toh, pendeta sepuh tetapi selalu update dengan situasi-situasi perkembangan saat ini. Monggo Bapak. Terus. Iya, jadi yang pertama memang kita tidak bisa menolak. Jadi kita tidak kemajuan bisa menolak. teknologi itu mesti terjadi, dan kalau kita tidak mengikuti dalam tanda petik akan ketinggalan zaman. Sehingga gereja harus memanfaatkan itu. Era digital kita manfaatkan. Sebab kalau enggak, anak-anak yang generasi berikutnya apa, generasi Z apa-apa itu akan merasa bahwa gereja ini ketinggalan zaman, ketinggalan zaman, sehingga Iya. kita ditinggal oleh mereka. Iya. Nah, di dalam memanfaatkan ini memang kita harus hati-hati betul. Jadi jangan sampai, kalau bahasa kasarnya, gereja memang harus mampu memberikan filter terhadap hal-hal yang negatif yang mungkin timbul dari kemajuan teknologi ini. Nah, untuk itu memang dalam hal ini para pelayannya memang harus mengikuti perkembangan yang ada itu. Nah, itu yang menjadi persoalan juga. Ya. Sebab ada yang alergi, Begitu nggih. ya, ada alergi terhadap perkembangan ini, nggak bisa. Jadi kita harus mengikuti itu dan dimanfaatkan. Nah, kita sebagai orang tua tidak perlu malu. Kita harus belajar kepada anak-anak kita yang paham itu. Itu dari generasi baby boomers. Ya, itu. Sing tuwek-tuwek ndak mau belajar pada yang muda, isine ming nyeneni, Ma itu. itu realitas di lapangan. Nah, itu yang Nggih, saya pikir keliru. penting itu nggih. Iya. Penting nggih. Sing tuwek aja kudu gelem sinau. Kayak saya nun sewu selalu bertanya kepada teman-teman pendeta yang muda itu. Nggih. Karena ada hal yang saya sekarang ini, perkembangan tafsir sekarang. Itu kan kadang-kadang saya tidak mengerti. Saya tanya. Oh nggih. Tanya sama Mas Hardian, sama Pak Gede, yang orang-orang selalu saya bertanya. Malah saya minta maaf loh Mas, kalau saya ganggu ini pendeta jadul. Tapi dengan itu saya kira kita bisa mengikuti. Sebab kalau tidak, ya bunuh diri aja nanti. Iya. Kita pasti akan hancur kalau kita tidak mengikuti zaman. Iya. Jangan melawan yang sudah ada dan terjadi dalam proses perkembangan yang tidak bisa dihindari, tetapi kita bisa memahami bahwa situasi ini harus kita emong. Betul. Dan jemaat harus rela untuk terus berkembang, bertumbuh di era digital Iya, yang makin dan makin maju, akan makin maju. Iya. Dan sekarang apa-apa kita tinggal nanya ke artificial intelligence, Ya. muncul Pak. Semuanya Sementara muncul. gereja tidak pernah mau berbenah, lah itu menjadi tantangan lah. Gereja itu siapa? Yuk kita semua, Ya. termasuk pendeta-pendeta emeritus juga. Iya, betul. Iki Pak, terima kasih untuk kesempatannya penjenengan bisa berbagi, Bapak. Atau mungkin kami Terus akan Budi? menambahkan. Jadi sebagai closing statement-nya lah, monggo penjenengan Jadi ngendika. kami mengajak kita semua untuk bersama-sama menghayati dan mengamalkan teologia kita. Ya, ada 3 pokok teologianya GKJW itu. Yang pertama, dikasihi untuk meneruskan kasih Tuhan itu. Ya. Jadi kita harus merasa bahwa kita ini sudah dikasih oleh Tuhan. Yohanes 3:16. Lah, gereja sebenarnya adalah meneruskan kasih itu kepada siapapun. Nah, sikap kasih ini yang harus menjadi bagian dari sikap gereja. Lalu yang kedua, bahwa teologi kita ini membela yang lemah, ya. Membela yang lemah dalam segala hal. Sekarang ini terutama lemah dalam hal spiritual, nuwun sewu dalam akhlak moral dan seterusnya. Nah, awake dhewe kudu memihak, membela yang lemah itu, ya. Lalu yang ketiga, prinsip teologi kita ini adalah golek sedulur, ya. Jadi bukan golek musuh. Nah, 3 hal ini yang harus mendasari, mewarnai, menjiwai ya kehidupan gereja kita dan pribadi-pribadi Kristen, khususnya warga GKJW. Terima kasih. Nggih, paturun Bapak. 3 hal menarik. Jadi melanjutkan kasih yang diberikan Tuhan,
gitu. Ya. Terus yang kedua, ayo Membela yang berpihak pada yang lemah. Gereja harus paham tentang situasi itu. Dan yang ketiga ini menarik, ya. Golek sedulur gitu ya. Iya. Mudah-mudahan 3 hal itu menjadi closing statement yang mampu membawa kita pada satu kesadaran. Ayo, tanpa Bapak Ibu dan Saudara semuanya, gereja kita tidak akan bisa bertumbuh, atau gereja secara umum, kalau kita tidak mau berubah dari situasi ini, kita tidak akan pernah bisa menjadi lebih baik. Betul. Selamat melayani, Tuhan memberkati dan makin diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun, Bapak. Ya.